Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 361. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, penerbangan internasional menuju Tokyo terbang ke angkasa. Chen Feng berdiri di sana, menatap pesawat yang berangkat untuk waktu yang lama, alisnya menegang. Gadis Jingbai ini terlalu keras kepala, tapi juga terlalu sederhana dan baik hati. Namun, karena Anda mempercayai intuisi Anda, ketika keyakinan itu berkembang menjadi sekuntum bunga, itu akan menjadi sangat indah. Saya hanya berharap durinya akan berkurang saat bunganya mekar. Putri, kenapa kamu begitu bodoh? Pesawat terbang menjauh, dan tubuh Liu Jianyun melunak dan dia hampir duduk di tanah. Wajahnya pucat dan matanya kusam, seolah dia menyesal. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Setelah keluar dari bandara, Chen Feng tidak membiarkan siapapun membawanya pergi. Dia pergi ke rumah sakit sendirian dan hanya mengobati lukanya. Tanpa Liu Jingbai, perjalanan medis ini membuatnya merasakan apa artinya menjadi mahal. Teman baik, dia kehilangan ribuan yuan. Kesusahannya lebih buruk daripada semua luka di tubuhnya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan semua uangnya dan setelah meninggalkan rumah sakit, dia langsung naik taksi dan kembali ke komunitas Linyai. Tapi saat saya mengeluarkan uangnya, sakit lagi. Akhirnya kembali ke rumah, dia dengan lembut membuka pintu, mengumpulkan emosinya, dan bersiap untuk mengejutkan Zhang Xinyan. Masuk dengan tenang, dia menemukan Zhang Xinyan mengenakan piyama, bersandar di sudut sofa, tertidur. Wanita bodoh ini. Zhang Xinyan meringkuk seperti landak, matanya terkatup rapat dalam tidurnya. Dia terlihat sangat buruk, dia mungkin sudah lama tidak istirahat dengan baik. Adegan ini membuat Chen Feng merasa bersalah dan semakin terharu. Tidur nyenyak saat kamu lelah. Dia tidak membangunkan Zhang Xinyan, tetapi diam-diam menutupinya dengan pakaian, lalu keluar dengan hati-hati. Saya harus memamerkan keahlian saya hari ini, jadi saya akan memberi hadiah kepada wanita bodoh ini. Ada pasar sayur di dekatnya. Chen Feng mengeluarkan sisa 63 yuan 2 dan berjalan berputar-putar. Setelah tawar-menawar dengan beberapa penjual sayur, dia membeli banyak barang dan kembali ke rumah dengan muatan penuh. Sesampainya di rumah, dia menutup pintu dapur dan sibuk dengan tenang. Saya tidak tahu berapa lama, hidung Zhang Xinyan mencium bau, dan dia membuka matanya dengan bingung. Dia menggosok matanya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia mengenakan pakaian. Dia segera berdiri dan mendengar suara pemotongan sayuran dari dapur. Siapa itu? Gumamnya dan berjalan perlahan menuju dapur. Namun ia menemukan beberapa gorengan sudah terhidang di meja makan. Sayap ayam, kola, ikan kukus, aneka sayuran, dan sepanci sup jamur putih, wolfberry, dan kurma merah. Bangun, bersiaplah untuk makan. Chen Feng tiba-tiba membuka pintu dan berjalan keluar dapur, memegang sepanci irisan daging babi rebus asli di tangannya. Dia meletakkan irisan daging rebus di tengah meja, mencubit telinganya dengan tangannya yang panas, dan tersenyum pada Zhang Xinyan, jangan berdiri di sana dengan bodoh. Saya sudah menyajikan nasinya. Ngomong-ngomong, ambil 2 pasang sumpit. Zhang Xinyan tertegun, melihat segala sesuatu yang tidak realistis di depannya seolah-olah dalam mimpi. Bukankah Chen Feng di penjara? Kenapa dia tiba-tiba menyiapkan makanan di rumah? Pergi cepat. Baru setelah Chen Feng mendesaknya lagi, dia akhirnya sadar dan berjalan ke dapur. Begitu dia memasuki dapur, air matanya tiba-tiba mengalir. Dia menekan emosinya dan dengan cepat menyeka air matanya sebelum mengambil 2 mangkuk nasi yang telah disajikan Chen Feng dan mengeluarkannya. Apakah kamu melakukan semua ini? Zhang Xinyan hanya bisa menjaga wajahnya tetap datar untuk mencegah dirinya kehilangan kendali atas emosinya. Dengan begitu, Anda bisa menahan emosi yang melonjak dalam diri Anda. Chen Feng tersenyum dan berkata dengan ekspresi riang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ini bukan salah kakakku. Di tahun-tahun awal, keterampilan memasak kakakku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disewa oleh hotel bintang 5. Artinya, kita terdesak waktu hari ini. Atau aku akan mengukir naga dari labu untukmu. Zhang Xinyan merasa geli dan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Dia buru-buru menahan emosinya, menegakkan wajahnya lagi, memelototi Chen Feng dan berkata, sombong saja. Haha, aku akan membiarkanmu melihatnya lain hari untuk melihat apakah aku sedang menyombongkan diri, tapi untuk saat ini, ayo makan dulu kompensasi Nona Zhang Xinyan karena ketakutannya akhir-akhir ini.
Mulut Chen Feng menyeringai seperti bunga teratai. Zhang Xinyan mengangguk, mengambil nasi, dan menggigit makanannya. Belum lagi, rasanya enak. Tapi saat dia makan, air matanya jatuh tidak puas. Orang gila. King Qiu terbunuh. Ruan King Qiu menyerahkan nyawanya demi Chen Feng. Dia juga wanita Chen Feng, tapi dia sekarang menikmati bantuan Chen Feng. Hal ini membuatnya sangat bersalah dan bahkan lebih sedih. Chen Feng meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, berdiri, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Zhang Xinyan. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu wanita bodoh, bisakah kamu menjernihkan pikiranmu suatu saat nanti? Katakan padaku, jika King Qiu benar-benar mati, dengan karakterku, apakah aku akan tetap makan di sini bersamamu?" Beberapa waktu yang lalu dan menggunakan kepala Lou Yuji untuk membalaskan dendam King Qiu. Oke, itu saja untuk saat ini. Kamu bisa memahaminya sendiri, tapi aku ingatkan kamu, rahasiakan. Zhang Xinyan langsung tertegun dan menatap kosong, melihat Chen Feng. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya, dan dia mulai makan dengan gembira. King Qiu belum mati, bagus. Sebuah batu yang selama ini menggantung di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Chen Feng sialan ini menipunya lagi, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya selama beberapa hari. Anda harus membiarkan dia memasak untuk Anda selama 3 hari 3 malam. Lihatlah sorot matamu itu, apa yang kamu pikirkan? Sudah kubilang, kakak, aku sudah bertahun-tahun tidak memasak, dan aku membuat pengecualian untukmu hari ini. Jangan terlalu banyak berpikir, dan perlakukan aku seperti ibu rumah tangga dan laki-laki. Chen tiba-tiba menjadi gila. Melihat pikiran Zhang Xinyan menghentakkan kakinya dengan marah. Ini semua milikku. Dia menarik piring-piring itu ke arahnya satu persatu dan melahapnya dengan lahap. Karena saya tidak akan bisa memakannya lagi nanti, kali ini saya harus memakannya semuanya sekaligus. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, merasa sangat senang. Pada malam hari, keduanya hidup bersama dalam pemahaman diam-diam dan melakukan pertempuran hebat. Kamar Zhang Xinyan berada dalam kekacauan. Celana dalam dan stokingnya terlempar ke tanah, dan spraynya diambil oleh 2 orang sehingga tidak terlihat ada di sana. Apakah lukamu baik-baik saja? Selama beberapa jam, Zhang Xinyan berbaring di dada Chen Feng dan melihat perban merah cerah di tubuh Chen Feng, merasa sangat sedih. Tapi Chen Feng tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Ini seperti kalian menggaruk sedikit kulit." "Persetan." Zhang Xinyan berkata genit. Chen Feng melingkarkan lengannya di pinggang ramping Zhang Xinyan dan tiba-tiba menghela nafas, "Xinyan, aku akan melakukan perjalanan jauh dalam beberapa hari. Kamu harus baik-baik saja di rumah. Kamu harus berpura-pura tidak tahu tentang King Qiu. Kamu harus begitu sedih, mengerti? Mau kemana? Apakah berbahaya?" Zhang Xinyan tiba-tiba menjadi khawatir ketika dia mendengar bahwa Chen Feng akan pergi. Chen Feng mengangguk dan berkata, "Pasti sangat berbahaya pergi ke negara A." "Bagaimana mengatakannya? Mungkin tidak banyak orang di seluruh kerajaan naga yang dapat menyelesaikan misi ini, tapi siapa saya? Saya Chen Feng, dan aku pasti akan kembali dengan selamat. Aku menunggumu." Zhang Xinyan dengan cepat mencium bibir Chen Feng. Lagi. Chen Feng berbalik ke samping, tersenyum pada Zhang Xinyan, dan menutupi dirinya dengan selimut. Keduanya menjadi gila lagi. Bab 362. Dalam 2 hari terakhir, Chen Feng tinggal bersama Zhang Xinyan. Jalani saja dunia bahagia yang terdiri dari 2 orang. Sementara itu, dia hanya melakukan satu hal, yaitu meminta Teron mengirimkan surat darah yang akan membunuh Lou Yuji di rumahnya. Isi dari buku darah sangat sederhana, Lou Yue membunuh Ruan King Qiu dan meminta Lou Yue membayar utangnya dengan darah. Dan dia juga meminta Qiao An untuk memberinya sedikit bantuan, yaitu mencegah Lou Yue meninggalkan negara itu. Dengan cara ini, Anda memberitahu Lou Yuji bahwa ketika saya, Chen Feng, kembali dari menyelesaikan misi, saya akan membunuh putra Anda. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tentu saja, membunuh Lou Yue adalah sebuah kebohongan. Dia adalah pesolek generasi kedua dan tidak layak untuk memobilisasi pasukannya. Kali ini, batu lain yang dia lempar ke dalam air, yang pasti akan meledakkan kekuatan di belakang Lou Yuji. Waktu berlalu, dan inilah waktunya Chen Feng berangkat. Dia mengenakan kemeja hitam kecil, kacamata hitam, dan membawa tas hitam di bahunya. Ia memiliki tubuh yang tegap dan berpakaian serba hitam, terlihat sangat keren dan stylish. Ada yang berbeda dengan pengantar barang yang biasanya memakai tubuhnya sembarangan. Kali ini dianggap sebagai perjalanan bisnis dengan biaya resmi,
namun ia memanfaatkan kesempatan itu dan terbang dengan kelas 1. Tidak peduli apapun, seseorang akan tetap membayarnya. Akhirnya, saya naik ke pesawat, dan dengan keramah tamahan pramugari, saya sampai di tempat duduk saya. Kabin kelas 1 memang beda, luas dan nyaman. Ah, kenapa kamu ada di sini? Chen Feng baru saja duduk dan hendak berbaring di kursi yang nyaman. Tiba-tiba saya melihat penumpang di sebelah saya memegang majalah dan memakai kacamata hitam, yang terlihat agak familiar. Coba lihat lebih dekat, bukankah ini Su Jing? Su Jing meletakkan majalahnya, melepas kacamatanya, dan tersenyum bangga pada Chen Feng. Dia mengenakan jeans dan t-shirt hitam sederhana, dan dia masih terlihat sangat pintar. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Apakah kamu, Chen Feng, hanya bisa pergi ke negara A, tapi aku, Su Jing, tidak bisa pergi? Sikap Su Jing sangat tidak ramah. Chen Feng memarahi Qiao An ribuan kali di dalam hatinya. Pria botak sialan ini benar-benar mempermainkannya. Gadis ini jelas sedang menjalankan misi. Tak perlu dikatakan lagi, isi misinya harus sama persis dengan misi saya. Bukankah ini menjadi beban bagi diri Anda sendiri? Dia berkata dengan marah, tentu saja kamu boleh pergi, tetapi setelah mengatakan itu, pergilah kemanapun kamu suka, jangan ikuti aku, jika tidak ketika kamu sampai di negara A, aku akan melemparkanmu ke rumput dan bertinju dengan kanguru. Kapan? Kamu sampai di negara A, kanguru-kanguru itu tidak peduli siapa cucumu. Kanguru. Menghadapi ancaman Chen Feng, Su Jing tidak menganggapnya serius dan menyeringai dengan jijik seperti pisau. Dia berkata dengan sangat dingin dan arogan, jangan terlalu merasa benar sendiri. Alasan mengapa ketua tim Qiao menyetujui kedatangan saya adalah karena dia takut Anda akan mati selama pelaksanaan misi, sehingga saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Misinya. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada menghina, kamu membantuku menyelesaikan misi ini. Bukannya aku meremehkanmu, apakah kamu pernah melakukan misi level A? Su Jing tersedak dan dia wajah menjadi dingin. Memang benar, seperti yang dikatakan Chen Feng, dia belum pernah melakukan misi tingkat A. Yang tertinggi hanya misi tingkat B yang selesai. Dan itu satu-satunya. Bahkan misi tingkat B membuatnya merasa sangat berbahaya. Terkadang dia bertanya-tanya misi seperti apa yang bisa disebut level A dan level S, itu sungguh tidak terbayangkan. Yang lebih tak terbayangkan adalah Chen gila ini sebenarnya telah menyelesaikan beberapa misi level S. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia sangat tidak yakin. Oh Bung, penting untuk memiliki kesadaran diri. Melihat momentum Su Jing melemah tajam, Chen Feng meregangkan tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk mengejek. Dia benar-benar membenci Su Jing, tanpa penipuan apapun. Jika Anda tidak memiliki kemampuan dan masih suka main-main, Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Sebagai generasi ketiga teratas, bukankah menyenangkan duduk di departemen perang dan mendengarkan orang-orang menyanjung Anda? Kamu. Dada Su Jing naik dan turun dengan marah, dan dia berbalik dan berkata, mari kita lihat. Penerbangan langsung Qincy ke Melbourne memakan waktu lebih dari 10 jam. Ini adalah waktu istirahat yang sempurna bagi Chen Feng. Ia dan pramugari meminta selimut, mengatur tempat duduk ke posisi paling nyaman, dan tertidur lelap. Selama ini, dia juga mendengkur, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak tamu kelas 1. Su Jing berada di sebelah Chen Feng, mendengarkan dengkuran orang lain, dan ingin memukulnya hingga bangun. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain memasang penyumbat telinga dan tertidur nyenyak. Ketika Chen Feng bangun, pesawat telah mendarat. Dia meregangkan tubuh, merasa sangat nyaman. Namun, ketika saya melihat mata Su Jing, saya menemukan bahwa mata gadis ini dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, seperti mata menantu perempuan kecil yang telah dianiaya. Oke, tempatnya di sini, ayo kita berpisah, sampai jumpa. Setelah melambai ke Su Jing, Chen Feng turun dari pesawat terlebih dahulu. Setelah melalui prosedur dan pemeriksaan keamanan yang rumit, dia akhirnya keluar dari bandara. Oh, kalau kamu pergi ke luar negeri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat gedung-gedung tinggi di Melbourne, Chen Feng sangat bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Dia bahkan teringat hari-hari ketika dia berkeliling dunia. Hari-hari itu adalah sebuah legenda yang layak dicatat dalam sejarah. Namun, kini itu hanyalah legenda yang tersebar sedikit demi sedikit ke seluruh dunia. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengikutiku? Kata Chen gila tanpa menoleh. Su Jing, yang berada di belakangnya, membawa ransel dan berkata dengan nada menghina, apakah ini rumahmu?
Bisakah kamu berdiri dan saya tidak bisa? Ya, ya, tolong berdiri perlahan, saudara akan pergi. Chen Feng terkekeh dan melambai ke kejauhan. Saya melihat hantu Rolls-Royce melaju perlahan di depan Chen Feng, diikuti oleh 4 mobil Mercedes-Benz. Lebih dari selusin pria kekar berjas dari negara A turun dari Mercedes-Benz dan berkumpul. Segera setelah itu, seorang wanita yang sangat seksi dan cantik keluar dari kursi belakang Rolls-Royce. Wanita ini mengenakan rok biru tua dan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm. Dia memiliki rambut kuning keriting, mata biru tua, dan wajah yang sangat cantik. Tak hanya itu, sosoknya pun semakin eye-catching. Apalagi sepasang senjata pembunuh di bagian dada, terlihat seperti gunung dengan momentum yang luar biasa, dan setiap langkah yang diambilnya seperti badai. Wow, orang gila, akhirnya kita bertemu lagi. Orang ini tidak lain adalah Huota, yang mengikuti Chen Feng ketika dia melarikan diri dari penjara Guantanamo hari itu. Dia sangat bersemangat, dan tanpa mempedulikan pendapat orang lain, dia melangkah maju dan memeluk Chen Feng. Ya, jangan bilang padaku, aku sangat merindukanmu, terutama sebelum kita pergi. Bukankah kita sepakat bahwa jika kita bertemu lagi, kita harus bertarung di tempat tidur selama 100 ronde? Chen Feng ditekan dadanya dengan 2 bola lembut. Senyum jahat. Kedua gunung ini begitu indah dan bermanfaat, begitu lembut. Ini yang kamu katakan, bahkan satu putaran pun tidak akan berhasil. Huota melepaskan Chen Feng, tersenyum menawan, dan kemudian melirik ke arah Su Jing. Dia tersenyum dan berkata, apakah ini temanmu? Saya tidak kenal dia. Chen Feng terus menggelengkan kepalanya. Bahasa Inggris Su Jing cukup bagus, dan dia merasa sangat terhina setelah mendengar percakapan di antara keduanya. Kalau begitu ayo pergi. Huota mengundang Chen Feng untuk masuk ke dalam Rolls-Royce, dan kelima mobil itu melaju meninggalkan bandara dengan gagahnya. Saat melewati Su Jing, Chen Feng menurunkan kaca jendela dan secara khusus melambai ke Su Jing. Chen gila, kamu bajingan yang tidak tahu malu. Dada Su Jing naik turun dengan marah, dan matanya yang suram menatap dingin ke arah mobil yang melaju pergi. Bab 363. Begitu mobil meninggalkan bandara, Huota meletakkan tangan kanannya di paha Chen Feng. Senyumannya menawan dan menawan. Sosok ini, penampilan ini, senyuman ini, dan aroma parfum yang menyengat sulit dikendalikan oleh siapapun. Chen Feng, bagaimanapun, sangat tenang. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, mengapa kamu begitu cemas? Bagaimana kamu mempersiapkan hal yang saya minta kamu bantu? Huota merasa bosan dan berkata dengan kecewa, kamu benar-benar tidak berguna. Aku tahu suasananya. Mobilku sangat luas dan lebih nyaman daripada tempat tidur. Mengapa kamu tidak datang ke sini sekali saja? Melihat mata berapi-api Huota, Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merobek pakaiannya dan memperlihatkan dadanya. Itu ditutupi perban dan berlumuran darah. Dia berpura-pura kecewa dan berkata, hanya melihatmu beberapa kali, lukaku terbelah. Jika aku benar-benar berolahraga, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah keberadaan yang mengancam jiwa. Huota terkekeh saat dia tersenyum, dadanya bergetar. Dia kemudian mengambil kembali tangannya dan berkata dengan sedikit kecewa, sungguh, rokku kosong hari ini, hanya untukmu, tapi karena kamu terluka, aku tidak akan memaksanya. Chen Feng tanpa sadar menatapnya. Bergerak, cepat putar kepalamu. Dia diam-diam bersukacita, teman baik, jika dia bermain dengan wanita ini sekali, separuh hidupnya akan hilang. Kali ini saya datang ke negara A untuk sebuah misi. Di masa lalu, dia tidak akan menyerah pada hal baik yang datang ke rumahnya. Huota akhirnya menjadi lebih serius dan berkata, Anda telah menjadi anugerah penyelamat hidup saya. Ketika saya meninggalkan hutan di luar penjara Guantanamo, saya berkata bahwa saya berhutang budi kepada Anda dan saya akan membayarnya kembali kapan saja. Sejak itu Anda telah berbicara, tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Dokter wanita Tiongkok bernama Xiaoya, begitu saya turun dari pesawat, saya diperhatikan. Satu demi satu, saya menemukan ada 3 kelompok dari orang-orang yang juga diam-diam memperhatikannya. Sekarang sudah pasti satu sisi berasal dari negara M, dan sisi lainnya dari dunia malam yang gelap. Kami tidak tahu persis berapa banyak orang di sana. Selain 2 kekuatan yang dikonfirmasi, ada juga orang misterius. Juga telah mengikuti dokter wanita. Ini adalah orang yang bertindak sendiri. Dia bukan eksistensi di dunia malam yang gelap, tapi dia sangat aneh dan kuat.
Orang-orangku tidak bisa mendekat sama sekali. Setelah mendengarkan cerita Huota, Chen Feng tenggelam dalam pikirannya. Dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Tampaknya kembalinya Xiaoya ke kerajaan naga telah dipublikasikan. Semua kekuatan bertindak diam-diam untuk mencegah Xiaoya kembali ke kerajaan naga. Dilihat dari kekuatan yang muncul sekarang, barisan lawan sudah sangat kuat, dan ini belum termasuk kekuatan yang tersembunyi di kedalaman. Nampaknya perjalanan ke negara A akan sangat berbahaya dan tidak akan mulus. Dia melirik Huota dan tersenyum. Untungnya, Huota berasal dari negara A. Setelah sampai di negara A, akhirnya dia tidak perlu lagi memandangnya secara gelap. Wanita ini adalah pemilik tambang emas pribadi di negara A saat itu, dan metodenya kejam dan kuat. Seandainya dia tidak keluar untuk berbisnis di negara lain dan dikelilingi oleh dua negara, dia tidak akan ditangkap di Teluk Guantanamo. Singkatnya, Huota menjadi pendukung besar perjalanan ke Australia ini. Guk guk guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Kartu telepon internasional ini diberikan kepadanya secara pribadi oleh Kiao An untuk kenyamanan kontak. Hei, Ketua Tim Kiao, aku baru saja turun dari pesawat, ada apa? Kamu sudah merindukanku. Teriak Chen Feng. Kiao An tersenyum dan berkata, "Nak, tidak bisakah kamu lebih serius? Sesuatu yang besar telah terjadi padaku." "Oke, saya mengerti, ada apa?" Chen Feng tiba-tiba merasakan firasat buruk, Kiao An menghubungi saya, pasti ada sesuatu yang salah. Kiao An juga menjadi sedikit lebih serius, dan kemudian berkata, "Saya akan memberitahu Anda kabar buruk. 6 jam yang lalu, Teron terluka parah. Dia hanya memiliki 1 napas tersisa. Setelah 4 jam resusitasi, dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Jika fisik pria kulit hitam ini tidak lebih kuat dari orang kebanyakan, tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Lukanya sangat mengerikan. Sungguh keajaiban dia bisa diselamatkan. Tapi itu tidak aman. Dia bisa dalam bahaya kapan saja." Mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia secara tidak sengaja mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya. Teron memiliki persahabatan seumur hidup dengannya, dia adalah saudaranya. Sungguh dibenci bahwa seseorang menyerang Teron dan menyakitinya seperti ini. Tapi aneh juga, kenapa pihak lain menyerangku begitu aku pergi? Apalagi dengan kekuatan Teron, siapa yang bisa menyakitinya sejauh ini? Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah Anda memeriksanya? Siapa yang melakukannya? Apakah itu seseorang dari Lou Yuji?" Kiao An berkata, "Saya sudah memeriksanya, tetapi tidak banyak informasi berguna. Anda juga tahu orang ini dapat membunuh Teron. Night Fury ini dipukuli. Apa yang kamu temukan?" "Berhenti bicara omong kosong." Chen Feng menyela Kiao An dengan marah. Kiao An tidak marah, dan berpikir sejenak 2 kesimpulan. Yang pertama adalah dia pasti bukan dari Lou Yuji, dan yang kedua adalah dia mungkin datang kepadamu. "Dia datang kepadaku." Mata Chen Feng melebar, tiba-tiba tercerahkan, berkata, "Maksudmu pihak lain menerima kontrak estafet dari Tanah Suci Emas Hitam, dan demi uang, dia ingin membunuh Teron di kontrak kedua sehingga dia bisa membunuhku melalui estafet." Arti kata-kata Kiao An sangat jelas, karena pihak lain mengejarnya, dia punya dendam atau ingin membayar atas pembunuhan itu. Dia tidak akan membunuh Teron jika dia punya dendam, tetapi karena gajinya yang besar, ada banyak alasan untuk menyingkirkan Teron. Karena aturan kontrak estafet di Tanah Suci Emas Hitam, hanya jika orang yang menandatangani kontrak di depan gagal atau meninggal, kontrak orang di belakang dapat berlaku. Dengan Teron menghalanginya, orang-orang di belakangnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Karena kalaupun mereka mengambil tindakan, uang itu tidak akan diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, seharusnya orang keempat yang menandatangani kontrak estafet dan mengetahui hubungannya dengan Teron. Mengetahui bahwa Teron tidak akan mengambil tindakan terhadapnya, dia langsung membunuh Teron. Dengan cara ini, kontrak keempat orang itu akan berlaku. Seharusnya itu alasannya. Kiao An berkata dengan pasti. Dia berkata, "Izinkan saya mengingatkan Anda, menilai dari jejak pertarungan di tempat kejadian, Teron dikalahkan oleh lawannya dengan keunggulan luar biasa. Eksistensi yang dapat membunuh lebih dari 80 Night Furies dalam satu saat benar-benar menakutkan. Juga, ya, karena kami menduga orang ini akan mendatangi Anda, setelah dia melukai Teron, dia telah sepenuhnya memenuhi persyaratan kontrak dan dapat membunuh Anda. Jadi, saya khawatir orang ini akan pergi ke negara A untuk temukan kamu. Kamu sekarang berada di negara A, dikelilingi oleh musuh yang kuat, dan kamu harus menyelesaikan misi pengawalan. Sangat sulit untuk memiliki musuh yang begitu menakutkan.
Saya mengirim pesan kepada Anda atas nama Din sekarang. Saya benar-benar tidak yakin. Oke, diam. Jika itu tidak berhasil, mari kita tunggu kesempatan berikutnya dan kemudian cari cara untuk mengantar dokter. Xiaoya kembali ke China. Situasinya semakin parah dan yang lebih rumit sekarang. Eksistensi menakutkan yang dapat membunuh Teron secara instan pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Chen Feng. Dengan cara ini, tugas mengawal Xiaoya akan sulit diselesaikan. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk berdiri diam dan gegabah mengawal Xiaoya. Dengan cara ini, lingkaran kekuatan yang mengelilingi Xiaoya tidak akan menjadi ancaman bagi Chen Feng. Dan tanpa Xiaoya, Chen Feng dapat menangani sendiri keberadaan misterius dan menakutkan itu dengan lebih baik. Bab 364. Setelah mendengarkan kata-kata Kiao An, Chen Feng mencibir di telepon. Matanya tajam dan dia berkata dengan sangat arogan, "Ketua tim Kiao, tolong jangan gunakan kata-kata sialan ini untuk memprovokasi saya. Anda dan dekan Anda masih belum tahu tentang saya. Kapan saya, Chen Gila, mundur dari pertempuran? Katakan padamu, aku, Chen Gila, akan selalu menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Para idiot itu memilih menjadi musuhku. Aku akan memberitahu mereka betapa bodohnya keputusan itu. Musuhlah yang seharusnya takut sekarang, bukan aku. Berhenti menjual kepadaku. Plester kulit anjing, tunggu aku membawa dokter." Xiaoya kembali. Adapun perempuan jalang yang melukai Teron dengan serius, dia sebaiknya datang ke negara A, aku akan melakukannya mengulitinya. Di ujung lain telepon, mulut Kiao An menyeringai. Memberikan senyuman bangga. Kata-kata ini memang dikatakan untuk merangsang Chen Feng. Hanya dengan cara inilah orang ini bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan kata-katamu, aku merasa bebas untuk datang. Aku menunggumu kembali. Oke, tutup telepon. Petik 2. Chen Feng menutup telepon, ekspresinya masih jelek. Dia tidak benar-benar terangsang oleh Joan, tetapi oleh Teron. Pria kulit hitam yang jujur ini adalah rekan pentingnya, tapi dia hampir terbunuh. Dia akan membalas dendam ini untuk Xiao Hei. Meskipun Huota tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, dia tahu bahwa Chen Feng sedang marah dan ada niat membunuh di matanya. Dia tidak berani mengganggu dewa kematian yang mengerikan ini saat ini. Iring-iringan mobil bergerak maju dan tiba di sebuah hotel mewah berbintang 5 di pinggiran kota, Crown Hotel. Hotel ini dibangun dengan megah di sebelah air, dan setiap anggota staf sangat sopan dan antusias. Chen Feng secara alami tinggal di suite di lantai paling atas, jendela terang dari lantai ke langit-langit menghadap ke seluruh pemandangan Melbourne. Ini adalah kota yang ramai, sangat modis dan makmur. Dia berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, sebatang rokok tergantung di sudut mulutnya, mengingat terakhir kali dia datang ke kota ini, yaitu sekitar 9 tahun yang lalu. Saat itu, Melbourne merupakan kota wisata ternama dunia, tempat yang dirindukan banyak orang. Namun kenangan terdalam yang ditinggalkan kota ini baginya adalah malam hujan berdarah. Gila, gadis yang berdiri di belakangmu di bandara itu mengikutimu ke hotel ini. Dia sangat kaya dan tinggal di sebelah. Huota duduk di sofa, mengocok koktail di gelas anggur transparan. Bibir merah mudanya menyesapnya dengan lembut. Chen Feng berbalik, menyipitkan matanya dan tersenyum. Lalu dia duduk di sofa dan mengambil gelas anggur. Su Jing, seorang gadis dengan beberapa keterampilan, sebenarnya mengejarnya. Dia juga mencicipi anggur. Dengan sebatang rokok tergantung di sudut mulutnya, dia meminumnya dengan banyak, lalu berkata, "Ungkapkan berita tentang saya di Crown Hotel. Pesannya harus jelas. Bawalah nomor kamar gadis sebelah, katakan saja aku tinggal di sebelah." Karena Su Jing adalah seorang gadis yang bersikeras padanya, dia mungkin juga memanfaatkannya dan mencari tahu untuknya tuan yang melukai Teron dengan serius. Dia hampir yakin pihak lain akan mengikutinya ke Melbourne. Dan ada ilusi aneh bahwa orang ini sepertinya adalah seorang kenalan lama. Huota mendecakkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar orang jahat. Apakah ada lalat di belakang pantatmu? Maka kamu tidak bisa membiarkan seorang gadis kecil memblokir senjatanya untukmu." Rokoknya hampir habis, Chen Gila dia mengambil satu isapan terakhir dan mengembuskan kepulan asap yang indah. Lalu dia mematikan puntung rokok ke dalam gelas anggur kelas atas. Dia bersendawa pada dirinya sendiri dan berkata, "Jangan lihat gadis itu, dia sangat kuat, dan dia adalah gadis yang merasa benar sendiri. Kali ini, biarkan dia merasakan sakitnya. Meskipun menggunakan Su Jing sangat tidak etis, mungkin saja menjadi berbahaya. Tapi ini dunia nyata. Jika kamu ingin merasa nyaman dan aman,
kembalilah ke departemen perang dan jadilah bayi yang baik. Karena dia telah mengikuti, biarkan dia mengajari gadis ini pelajaran pertama atas nama lelaki tua itu. Tepat di seberang Crown Hotel ada sebuah danau kecil. Saat itu malam, dan angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi. Chen Feng berbaring di pagar dan mengagumi pemandangan danau yang indah. Apakah ini Tuan Chen Feng? Tiba-tiba, seorang pria berbalut rapat dengan wajah persegi berjalan ke arah Chen Feng. Dia bertanya sambil melihat ke arah Chen Feng. Chen Feng melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li Wei, saya sudah lama menunggumu." Li Wei sangat senang hingga dia berjabat tangan dengan Chen Feng. Dia melihat sekeliling, dengan ekspresi waspada di wajahnya, dan berkata, "Saya adalah anggota tim kedua dari Kompleks No. 6. Saya telah diperintahkan oleh ketua tim Kiao An untuk menunggu Anda di sini dan membantu Anda terhubung dengan Mes. Titik. Xiao Ya." Chen Feng mengangguk dan bertanya, "Apa? Melihatmu, seseorang mengincarmu." Li Wei tampak malu dan berkata, "Saya juga tidak yakin. Awalnya saya dan Su Jiang, anggota lain dari tim kedua. Saya bertanggung jawab untuk menghubungi Nona Xiao Ya baik dalam terang maupun gelap. Su Jiang berada dalam terang dan saya dalam kegelapan. Tetapi Su Jiang ditemukan dan dibunuh beberapa hari yang lalu. Sekarang hanya Nona Xiao Ya dan saya yang tersisa untuk berkomunikasi secara diam-diam, tetapi metode musuh sangat kuat. Akhir-akhir ini, saya selalu merasa ada yang memata-matai saya, jadi saya juga waspada. Untungnya, saya akhirnya bertemu kamu, Raja Prajurit." "Raja Chen Feng, aku merasa jauh lebih nyaman." Chen Feng menyipitkan matanya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Li Wei ini mungkin telah terungkap. Tapi itu tidak masalah, sekarang sudah jelas untuk membantu dokter Xiao Ya kembali ke Kerajaan Naga. Terus terang, ini adalah pertarungan ofensif dan defensif yang jelas antara kedua belah pihak. Dia berada di sisi ofensif, dan sisi lain berada di sisi bertahan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung kemampuannya. Dia bertanya kepada Li Wei, "Apakah ada orang lain dari Kompleks No. 6 di sini?" Li Wei menjawab, "Masih ada 2 anggota tim yang berlindung di Universitas Moben dan menunggu kedatangan Nona Xiao Ya." "Oke, jadilah koordinator." Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai sekarang, Anda hanya memiliki satu tugas, yaitu menggunakan ponsel Anda untuk mengirim pesan saya kepada Mes Xiao Ya dan katakan padanya bahwa saya akan membawanya kembali ke Kerajaan Naga. Dan kamu dan 2 anggota Kompleks No. 6 semuanya akan mengungsi dan kembali ke rumah." Li Wei tertegun sejenak, berpikir dalam hati, orang ini terlalu sombong. Dia berkata dengan malu-malu, "Perintah yang diberikan kepada kami oleh ketua tim adalah untuk membantu Anda dengan segala cara. Jika Anda meminta kami untuk kembali, kami tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada ketua tim." Chen Feng tidak berbicara, tapi menatap danau. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan segera, 2 orang muncul dari danau. Keduanya tampak seperti orang barat, mereka menodongkan pistol ke arah mereka dan menembak mereka. "Hati-hati!" Li Wei terkejut dan berteriak. Tapi bagaimanapun juga, dia berasal dari Komplek No. 6, jadi reaksinya cukup cepat, dan dia melompat ke samping dengan lompatan vertikal. "Kamu sendiri yang ingin membunuhku." Di sisi lain, Chen Feng tidak bergerak. Dalam kilatan petir, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras, dan cahaya putih menyala, langsung menghalangi peluru yang masuk. Memblokir peluru dengan begitu arogan membuat kedua pembunuh itu terlihat bodoh. "Buka matamu dan awasi." Dengan kata dingin, Chen Feng menginjak pagar pembatas dan melompat ke danau dengan "Wus." Kedua pembunuh itu sadar dan terus-menerus menembak ke arah air. Tapi dia tidak berkata apa-apa, sesaat kemudian dia diseret ke dalam air. Li Wei berbaring di pagar dan menatap ke arah danau, sesaat kemudian danau itu berubah menjadi merah darah. Segera setelah itu, Chen Feng keluar dari air dan naik ke pantai. Dia memanjat pagar dan menyekan noda air dari wajahnya dengan tangannya. "Di mana mayatnya?" Li Wei bertanya dengan tergesa-gesa. Chen Feng berkata, "Mereka terjebak di celah batu. Kedua mayat itu mungkin tidak akan segera ditemukan." Li Wei diam-diam mengaguminya. Dia memang orang gila yang legendaris, dengan metode pembunuhan yang tegas dan tajam. "Oke, aku pergi. Kamu dan kedua anggota tim harus pergi secepat mungkin. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, hidup itu sangat penting." Setelah mengatakan ini, Chen Feng berbalik dan pergi. Bab 365. Setelah kembali ke hotel dan beristirahat dengan baik di sore hari,
Chen Feng memanfaatkan kegelapan dan datang ke Universitas Melbourne. Di seberang gerbang sekolah terdapat Sting Hotel yang merupakan hotel tempat menginap rombongan pertukaran akademik Universitas Stentino. Xiao Ya ada di antara mereka. Kekuatan Huota di negara A sungguh luar biasa, dan mereka bahkan bisa mengetahui ruangan tempat Xiao Ya berada. Chen Feng diam-diam memasuki hotel dan langsung menuju lantai 13. Setelah melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di koridor dan sampai di pintu kamar 1308. Reputasinya sebagai ahli pembobol kunci bukan hanya sekedar bualan, ia tidak menggunakan kunci, dan tidak tahu bagaimana ia memainkan tangannya. Dengan bunyi, bip, pintu terbuka. Tidak di sini. Ruangan itu kosong, tapi tidak ada seorang pun di sana. Chen Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa ruangan itu sangat bersih. Jika bukan karena koper merah muda di samping tempat tidur, dia akan mengira tidak ada orang yang tinggal di sini. Saya memeriksa sekeliling ruangan lagi dan menemukan alat penyadap kecil di samping tempat tidur. Tidak tahu malu sekali menguping privasi seorang gadis. Tanpa pikir panjang, dia meledakkan bak itu. Kemudian, matanya tertuju pada koper itu. Saya ingin tahu apakah orang-orang ini memasang bak pada kebutuhan sehari-hari Xiao Ya. Dia tahu betul kebaikan orang-orang di Biro Keamanan. Untuk berjaga-jaga, dia melangkah maju dan membuka koper Xiao Ya. Maaf, jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Tapi begitu dia membukanya, beberapa potong pakaian terjatuh. Salah satunya adalah bra yang berwarna pink. Chen Feng mengambil bra itu dan membaliknya untuk memeriksa ukurannya. Ya ampun, 75C. Tahukah kamu, dokter wanita yang terlihat bodoh di foto ini tidak hanya suka memakai pakaian dalam yang seksi, tapi juga memiliki sosok yang kelas 1. Dia pastinya adalah orang dengan penampilan membosankan tapi hatinya berapi-api. Setelah memeriksa sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, Chen Feng dengan enggan mengenakan kembali pakaiannya. Segera, dia berjalan ke jendela dan membuka sedikit tirai. Setelah melihatnya dengan hati-hati beberapa saat, senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang-orang ini sangat keji. Mereka memata-matai kamar perempuan, dan mereka tidak takut membutakanmu dengan senjata pembunuh. Chen Feng berjalan kembali ke samping tempat tidur, menulis kalimat di catatan tempel, lalu pergi ruangan. Karena seseorang sedang mengawasi dengan cermat, jangan diam di dalam kamar. The Sting Hotel juga merupakan hotel bintang 4 di Melbourne yang memiliki kolam renang terbuka di puncak lantai 7. Meski sudah lewat jam 9 malam, masih banyak tamu di kolam renang. Terutama beberapa wanita cantik yang mengenakan bikini hanyalah pemandangan terindah di bawah bintang-bintang. Karena ini adalah tugas yang didanai publik, Chen Feng tidak pelit mengeluarkan uang. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan pakaian, mengenakan celana pendek berbunga-bunga dan lengan pendek, memakai kacamata hitam dan mengobrol riang dengan beberapa wanita cantik Austria. Wow, cantik, apakah kamu punya korek api? Tidak. Lalu bagaimana kamu menyalakan hatiku? Haha, Tuan, kamu sangat menarik. Dengan cara ini, Chen Feng, dengan beberapa kata cinta yang bersahaja, ditambah beberapa gelas minuman beralkohol mahal. Wanita cantik dari negara A ini hampir ingin pergi ke kamarnya. Salah satu wanita cantik dengan pantat jelek memberi petunjuk yang sangat jelas kepada Chen Feng dan sangat menjengkelkan. Chen Feng menatap busur indah itu dan bersiul pelan. Tuan Chen Feng. Tiba-tiba, sebuah bahasa Mandarin datang dari belakang, mengganggu momen menyenangkan Chen Feng. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis cantik berkacamata dengan mata kusam, terbungkus handuk mandi putih besar, menatapnya dengan cermat. Xiao Ya. Dia memandang orang lain dari atas ke bawah, dia persis sama dengan dokter wanita di foto, dengan ekspresi yang sama. Orang ini adalah tokoh sentral dari misi tingkat A ini, Dokter Xiao Ya. Xiao Ya adalah wanita yang sangat pendiam, dia mengerucutkan bibirnya dan tersipu, lalu mengangguk. Maaf, 3 wanita cantik, istriku ada di sini, kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan malam ini. Chen Feng berkata kepada 3 wanita cantik dari negara A dengan tatapan kecewa di matanya. Ketiga wanita cantik itu menatap Xiao Ya dengan tidak ramah dan pergi dengan enggan. Saya akhirnya bertemu dengan seorang pria yang menarik, tetapi saya tidak pernah puas. Itu sangat mengecewakan. Bahasa Inggris Xiao Ya lebih baik daripada bahasa Cina ketika dia mendengar Chen Feng memberitahu ketiga wanita cantik itu bahwa dia adalah istri Chen Feng, dia langsung tersipu. Nona Xiao Ya, ayo cari tempat untuk ngobrol. Chen Feng memberi isyarat mengundang, sambil berpikir, betapa pemalunya gadis itu. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter wanita,
Meski cantik, ia tetap terlihat kusam. Tampaknya dia benar-benar asyik dengan bukunya dan tidak memiliki suasana sosial sama sekali. Xiaoya mengangguk dan pergi ke kursi santai di sudut bersama Chen Feng. Chen Feng dengan serius membeli segelas jus jeruk, menyerahkannya kepada Xiaoya, dan kemudian berkata dengan sangat malu, "Nona Xiaoya, bisakah Anda melepas handuk mandi di tubuh Anda? Saya tidak bermaksud jahat, percayalah aku." Ah! Xiaoya tertegun sejenak. Tapi kemudian, dia meletakkan jus jeruknya dan melepas handuk mandinya. Ia terlihat jarang mengenakan bikini, saat sosok putihnya terekspos, ia tetap mempertahankan postur tegang dengan tangan terlipat. Seluruh orang menundukkan kepalanya dan melirik Chen Feng dari waktu ke waktu. Chen Feng menyipitkan matanya dan melihatnya, teman baik, dia sangat menarik. Memang benar seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya, siapa sangka dokter wanita yang memakai jas lab konservatif akan terlihat cantik dan seksi. Bikini merah sama sekali tidak bisa menutupi pegunungan yang bergejolak, itu hanya menarik perhatian. Saat dia melihat, cahaya aneh muncul di mata Chen Feng. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Maaf, Nona Xiaoya, saya lancang. Saya khawatir orang yang memata-matai Anda akan menyembunyikan beberapa monitor pada Anda, jadi saya memilih tempat pertemuan ini. Kamu memakai ini, aku jamin tidak akan ada masalah seperti itu." Tapi meski begitu, Nona Xiaoya memang wanita yang sangat cantik dan seksi, maafkan aku karena tiba-tiba. Pria itu membuat Xiaoya pingsan. Apalagi beberapa kalimat terakhir, meski lancang, namun mau tak mau seorang wanita merasa sangat bahagia ketika dipuji cantik dan seksi. Oleh karena itu, kata-kata Chen Feng terdengar sangat menyentuh di telinga Xiaoya. Dia bahkan dekat dengan Chen Feng. "Tuan Chen Feng, waktu hampir habis. Bagaimana Anda akan membawa saya kembali ke kerajaan naga?" Xiaoya akhirnya menanyakan topik tersebut. Kali ini adalah hal terpenting saat bertemu Chen Feng. Dia tampak tertekan dan menambahkan, "Sejujurnya, saya sangat cemas sekarang, karena bahkan saya menemukan banyak orang yang menatap saya, bahkan menatap orang tua saya. Saya tidak ingin menderita dalam lingkungan seperti itu, saya hanya ingin masalah ini berakhir secepat mungkin." Chen Feng mengangguk, dan dia bisa memahami kesulitan Xiaoya. Gadis pendiam dan sederhana seperti itu pasti akan merasa tidak nyaman jika dia menjadi pusat badai. Dia berkata, "Sederhana sekali. Besok adalah kesempatan terbaik bagimu untuk melakukan pertukaran akademis di sekolah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."